Alhamdulillah sehat, Pak Iwan. Saya minta waktu sebentar ya Pak. Iya, Nah, silakan di Pak. sini ada kegiatan observasi ya Pak. Nah, saya akan melakukan supervisi akademik di kelas. Namun sebelum memasuki ke kelas, saya akan melakukan observasi terlebih dahulu. Jadi fungsinya ini Pak, observasi ini untuk membantu Bapak mengembangkan kompetensi Bapak yang akan Bapak tingkatkan dalam proses pembelajaran. Pak, kalau boleh tahu Bapak mengajar kelas berapa ya Pak? Saya mengajar kelas 8C. Intinya apa Pak? Materinya tentang keberagaman negara Indonesia. Kira-kira harapan Bapak apa Pak dari persatuan kita ini nantinya? Kalau harapan terhadap apa yang menjadi pembelajaran itu adalah saya ingin anak-anak itu memahami dari apa itu keberagaman, kemudian anak-anak bisa menyebutkan macam-macam keberagaman yang ada di Indonesia, kemudian mereka juga bisa tahu apa yang menjadi penyebab daripada keberagaman, dampak positif dan negatif daripada keberagaman. Tujuan pembelajarannya besok Pak yang ingin dicapai? Tujuannya adalah anak-anak mampu mengidentifikasi keberagaman secara menyeluruh. Nah, kira-kira apa nih Pak persiapannya atau strateginya? Strategi saya kalau untuk materi ini, saya punya strategi anak-anak ingin saya buat kelompok di mana tiap kelompok itu membawa makalah masing-masing, dan nanti saya harapkan di dalam kelas mereka bisa menerangkan atau memberikan masukan kepada teman-temannya secara diskusi. Nah, kira-kira tantangannya seperti apa, dan untuk memecahkan tantangan tersebut kira-kira apa itu Pak? Kalau tantangannya mungkin pertama kelas 8 itu mungkin pengetahuan terhadap pembentukan makalah itu mungkin belum begitu paham. Jadi penyelesaiannya adalah saya mengizinkan anak-anak untuk melakukan share di Google. Kemudian isinya mereka bisa nyari di Google juga. Untuk observasi ini apa yang bisa Bapak sampaikan atau Bapak simpulkan? Saya sih berharap ketika nanti Bapak melakukan supervisi, ada ide-ide, ada masukan-masukan yang bisa membuat pembelajaran saya di dalam kelas lebih baik. Baik Pak, untuk jadwal mengajar kelas 8 ini kapan ya Pak? Saya masuk di kelas 8C itu hari Kamis Pak, jam pertama. Oh, besok berarti Pak ya? Besok. Baik, berarti besok saya akan berkunjung ke kelas Bapak ya Pak? Siap, untuk siap Pak. Melakukan supervisi. Siap Pak. Oke Pak, saya kira cukup sekian Pak percakapan praobservasi kita pada pagi hari ini. Kita akan berjumpa lagi besok ya Pak? Ya. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali membahas tentang makalah yang ke berapa ini? Kedua. Juga kan untuk kelompok menyampaikan hasil dari kerjasamanya atau makalahnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Vina Uswatri Sama. Berdirinya saya di sini sebagai moderator sekaligus perwakilan dari kelompok ini menyampaikan hasil kerja kelompok kami dalam bentuk makalah yang berjudul Peristiwa Kondisi Negara Indonesia Awal 1908 yang jatuh pada tanggal 20 Mei di tiap tahunnya. Sebenarnya merupakan hari lahirnya organisasi buruh Kebangkitan Nasional yang merupakan kebangkitan bangsa Indonesia yang mulai memiliki rasa kesadaran nasional ditandai dengan berdirinya Museum. Silakan bagi kelompok lain untuk mengajukan pertanyaan. Saya ingin bertanya Pak dari kelompok
Ya, silakan. Apa tujuan dari berdirinya Budi Utomo? Apa tujuan? Berdirinya Budi Utomo. Mengapa Drs Utomo mendirikan organisasi Budi Utomo? Untuk memberikan kesempatan kepada rakyat supaya mengikuti pendidikan dan pengajaran serta memupuk kesadaran kebangsaan. Kita melaksanakan diskusi, maka saatnya kita melakukan relaksasi stop. Baik, kita hari ini akan mempelajari bab 4, tapi kita mulai dari yang sebelumnya. Bangsa asing ke Indonesia. Ini ada 3 sebabnya. Yang pertama sebabnya adalah goal. Yang kedua, gospel. Yang ketiga, glory. Gold itu artinya kekayaan. Jadi negara lain itu masuk ke Indonesia ingin nyari harta kekayaan. Glory-nya adalah kemewahan. Nah, ini tujuan mereka datang ke Indonesia. Tadi Bapak sudah menerangkan materi kita hari ini. Nah, selanjutnya tugas kalian adalah seperti biasa. Kita menulis pemahaman kalian di buku kecil pemahaman. Siapa yang sudah dikumpul buku kecilnya? Ayo. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ridwan. Selamat pagi, Pak. Bagaimana Pak kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah dalam kondisi yang sehat. Tidak ada permasalahan. Ya, akhirnya kita ketemu lagi ya Pak ya. Sebelumnya saya sudah mengunjungi kelas Bapak untuk melakukan observasi dan melakukan percakapan. Observasi. Nah, hari ini saya bertemu lagi dengan Bapak untuk melakukan pasca observasi. Ya. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang sedikit tentang umpan balik dan rencana aksi pengembangan diri, Pak. Nah, itu Pak. Oke, yang pertama, apakah langkah-langkah yang Bapak lakukan dalam pembelajaran terlaksana dengan baik, Pak? Langkah-langkah pembelajaran? Alhamdulillah, sepertinya sudah memenuhi apa yang saya sampaikan di RPT pembelajaran, Pak. Sudah memenuhi, Pak ya? Iya. Oke. Untuk tujuan pembelajarannya, Pak, apakah sudah terlaksana dengan baik? Tujuan pembelajarannya adalah memberikan pemahaman kepada anak-anak. Alhamdulillah 80% anak-anak sudah. 80% Ya, sudah. 80% sudah berjalan baik. Oke. Pada saat Bapak melakukan pembelajaran di kelas, kira-kira ada nggak Pak kendala yang Bapak Ridwan rasakan di kelas? Kalau boleh tahu apa Pak kira-kira kendalanya? Permasalahan saya, kalau saya garis bawahi kan 20% berarti yang masih belum paham, Pak. Kendalanya itu anak-anak masih kurang konsentrasi, terus mereka masih ketika saya mengajukan pertanyaan pematik, mereka masih belum bisa menjawab. Mungkin karena kurang kepahaman mereka terhadap materi yang disampaikan. Kurang konsentrasi ya Pak ya? Ya. Nah, untuk kurang konsentrasi ini Pak, di dalam kelas, Pak Ridwan Leo punya nggak strategi untuk memecahkan permasalahan kurang konsentrasi di kelas Pak?
Untuk menyelesaikan masalah itu saya mencoba beberapa hal. Salah satunya adalah saya melakukan diskusi kelompok. Tujuannya agar anak-anak yang tidak konsentrasi itu ikut terpancing mengikuti pembelajaran, karena saya masukkan ke dalam anak-anak yang kategorinya cukup rajin. Jadi saya satukan gitu Pak. Terus yang kedua juga ada salah satu bentuk lagi, saya membuat buku pemahaman untuk mengukur pemahaman mereka terhadap pembelajaran. Oke, untuk membuat buku pemahaman ya Pak, Iya. ini sangat baik sekali ya Pak sepertinya untuk mengukur pemahaman dari murid ya Pak. Murid, iya. Oke, berikutnya kita akan coba identifikasi ya Pak yang tadi kelas itu. Pak Ridwan, kira-kira apa yang sudah berjalan dengan baik di kelas Bapak yang di kemudian hari harus ibaratnya akan terus dilakukan karena ini sudah berjalan dengan baik. Nah, apa itu Pak yang berjalan dengan baik di kelas Bapak? Pertama, pembelajaran PPKN itu kan memang butuh, kembali lagi Pak, butuh tingkat pemahaman siswa ya terhadap materi ya. Maka Ini menurut saya penggunaan makalah, pembelajaran kelompok itu cukup bagus dan bisa diteruskan. Kemudian untuk pengukuran pemahamannya saya buat suatu hasil kerja berupa buku pemahaman, di mana anak-anak menuangkan pemahamannya di dalam buku itu, kemudian buku itu saya periksa. Jadi saya tahu persiswa itu saya tahu tingkat pemahamannya. di sini saya melihat 3 strategi ya yang Bapak lakukan, yaitu pembelajaran secara kelompok, pembuatan makalah, dan yang terakhir adalah buku pemahaman. Iya. Oke, Pak, itu yang sudah berjalan dengan baik di kelas Bapak ya Iya. Pak. Lalu untuk apa ini Pak kekurangan yang Bapak rasakan yang Bapak harus tingkatkan lagi agar kekurangan tersebut menjadi berkurang atau bahkan hilang Pak? Kira-kira apa Pak yang kekurangan yang Bapak Ridwan rasakan? Mungkin karena ide saya ini baru ya Pak, jadi anak-anak juga menurut saya pembuatan makalahnya kurang lengkap. Terus, Kurang lengkap. terus yang kedua, buku pemahaman yang saya maksud juga mereka masih kurang bisa menguasai. Oke. Jadi anak-anak ini dirasa kurang menguasai buku pemahaman ya Buku Pak ya? pemahaman dan pembuatan makalahnya juga masih kurang lengkap begitu. lengkap. Apa Pak kira-kira rencana untuk memperbaiki 2 masalah yang Bapak temui di kelas ini Pak? Yang pertama tadi pembuatan makalah yang kurang lengkap, lalu tentang buku pemahaman yang sepertinya anak-anak ini malah belum paham banget sepertinya. Ya. Langkah-langkah kedepannya mungkin saya tetap akan melakukan sosialisasi kepada mereka tentang manfaat atau tentang tujuan daripada pola pembelajaran seperti yang saya harapkan. Kemudian mungkin memberikan contoh-contoh makalah. Oke, satu makalah ya Pak. Ya, kemudian juga memberikan contoh-contoh untuk mereka menyampaikan pemahamannya di dalam buku saku pemahaman yang sudah saya buat. Oke, ini saya rasa strategi yang sangat bagus ya Pak ya. Karena ketika anak-anak diberikan contoh, diharapkan anak-anak mampu untuk membentuk atau membuat makalah yang baik Ya, dan dapat menuangkan ide pemahaman mereka di buku Pembelajaran, di dalam pembelajaran buku dan buku pemahaman mereka. Baik Pak, rencana perbaikannya kira-kira mulai kapan Pak? Kalau boleh tahu. mungkin pertemuan yang akan datang atau karena saya punya grup PPKN Pak, Oke, itu mungkin bisa berjalan melalui grup WA, dan kalau di sekolah mungkin ya setiap pertemuan saya akan selalu mengadakan perbaikan itu Pak. oke. Jadi apabila ada seseorang yang dapat memotivasi Pak Leo atau membantu tadi sudah disebutkan ya Pak. Iya. Kalau boleh disebutkan lagi apa Pak? Siapa orang yang dapat membantu Pak Ridwan agar rencana perbaikan
yang Pak Leo lakukan itu berjalan dengan baik, Pak? Saya melibatkan murid karena Oke. ternyata ada beberapa murid yang memang mampu dalam apa namanya urusan IT itu mereka mampu Oh, gitu. murid, Pak. Jadi Benar mereka sekali. saya libatkan. Memang tidak semua, tetapi beberapa murid yang sudah memahami menularkan pengetahuan mereka ke teman-temannya. Oh, jadi di sini murid ya, Pak ya. Iya. Jadi memang Pak kadang-kadang apabila yang membantu teman sendiri lebih terasa mengena ya, Pak ya. Iya. Oke, selain murid, Pak, ada nggak, Pak? Ada orang lain tidak? Atau cukup murid saja? Kalau selama ini yang saya laksanakan adalah murid karena mereka itu sering berkumpul dan itu kan juga mereka buat dalam bentuk berkelompok. Kelompok. Jadi mereka berkomunikasi langsung dan nanti laporannya melalui grup WA. Oke, laporan grup WA, Pak ya. Grup WA. Oke, Pak Ridwan. Dari obrolan kita, Pak, kira-kira masih ada nggak, Pak, yang mengganjal atau ada yang ingin Bapak sampaikan? Ya, yang mengganjal bagi saya yaitu tadi Pak, bagaimana caranya agar pelajaran PPKN ini tidak menjadi pembelajaran yang membosankan. Saya sedang berinovasi terus bagaimana pembelajaran PPKN ini bisa dipahami oleh anak-anak. Dan memang sih ada ide-ide lain Pak, seperti karena anak-anak itu sekarang apa ya, dengan teknologi itu luar biasa ya. Maka saya rencananya juga minta setoran dengan mereka berupa video Video TikTok itu, Pak ya. TikTok, terus Voice Note itu mereka lakukan itu. Jadi pemahamannya saya akan kembangkan lagi, bukan hanya buku saku tetapi ke arah yang lebih IT. Oke, saya lihat di sini Bapak melakukan langkah-langkah yang cukup baik ya, Pak ya, cukup luar biasa dari melakukan pembelajaran inovatif. Tentunya itu secara tidak langsung Pak Ridwan sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya, Pak. Iya. Bisa diceritakan, Pak, berdiferensiasi yang seperti apa Bapak lakukan di kelas itu? Kalau untuk pembelajaran berdiferensiasinya, memang saya tidak melakukan pemetaan antar individu karena memang agak kesulitan Pak. Iya, jumlahnya murid kita juga banyak dalam satu kelas. Akhirnya saya mencoba program itu saya lakukan dengan itu tadi, dengan buku saku. Di situ saya tahu Pak, anak-anak mana yang sudah paham, karena pada saat pembuatan buku saku di dalam kelas itu, anak-anak tidak boleh melihat buku cetak Pak. Oke. Jadi setelah saya memberikan pelajaran di dalam kelas, anak-anak saya persilakan untuk menutup buku semua, kemudian menuangkan apa yang menjadi hasil mereka hari ini setelah mengikuti pelajaran. Terus mereka tuangkan, ternyata memang ada perbedaan antara yang paham dengan yang tidak paham gitu. Oke, Pak, bagus sekali loh Pak terobosan yang Pak Ridwan lakukan, itu menggunakan buku saku, dan tadi saya juga mencatat Pak Ridwan juga menggunakan IT ya Pak ya, IT, untuk rencananya pengumpulan seperti tugas, itu. bisa melalui TikTok, video, bahkan voice note. Secara tidak langsung Bapak sudah melakukan diferensiasi produk Pak. Produk ya, Luar biasa iya sekali. Pak, produk. Oke, ada yang ingin Bapak sampaikan Pak? Kira-kira terkait pasca observasi yang kita lakukan dari bincang-bincang, ada yang ingin Bapak sampaikan lagi tidak? Ya saya sih berharap minta dukungan daripada rekan-rekan semua dengan teman-teman, termasuk Pak Iwan sendiri. Semoga mudah-mudahan apa yang saya harapkan ini bisa diberikan dukungan, motivasi supaya saya juga nggak berhenti di sini gitu. Oke, Pak. Bisa terus. Saling bekerjasama ya Pak ya. Iya. Oke, baik Pak Ridwan. Semoga kegiatan supervisi ini bermanfaat baik bagi Bapak maupun juga saya ya Pak ya. Di sini saya memberikan selamat untuk Pak Ridwan Leo sudah melakukan pembelajaran dengan sangat baik. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah mengizinkan saya untuk mengunjungi kelas Bapak untuk melakukan supervisi dan melakukan bincang-bincang akhir yaitu pasca observasi. Semoga rangkaian yang sudah kita lakukan itu memberikan manfaat untuk kita berdua ya Pak, untuk kemajuan sekolah kita bersama.
Saya akan akhiri bincang-bincang kita pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih Pak Ridwan sudah menyempatkan hadir dan meluangkan waktunya pada siang hari ini. Terima kasih Pak Ridwan Leo. Terima kasih Pak.